Kabar ini, kabar terkabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kalau dulu nih, kalau kita nongkrong nih ya, sama kawan-kawan tuh kan sering ceng-cengan nih, kata-kataan lah ya. Itu ada satu orang misalkan demen banget ngecengin orang ya, teman-teman ngecengin teman-teman yang lainnya ya. Giliran dicengin, doi itu ya ngambek, marah, kesel gara-gara dicengin balik. Akhirnya itu kawan ngadu ke abang-abangan nih lah. Bahwasannya dirinya tuh dicengin sama tongkrongan ya kan. Datanglah tongkrong abang-abangan itu ya. Datang nanyain, mastiin, lo kok lu ngecengin dia, emang ada apa katanya. Ya bang, sekarang begini aja, kalau kita kan nongkrong ya ceng-cengan ya. Nah kalau dia tuh demen banget ngecengin orang lain, giliran dicengin marah ngambek. Akhirnya sama abang-abangannya tuh dikeplak. Udah lu pulang aja kalau begitu, kalau nggak mau dicengin lu balik aja, kalau lu sukanya cuma ngecengin doang. Sama abang-abangnya digituin. Suruh pulang aja, nggak usah nongkrong. Aduh, ya begitulah ya. Gua pikir mirip lah ya apa yang dilakukan Rismond dan Michael ya. Demen banget ya nyerang-nyerang Pak Jokowi, maki-maki Pak Jokowi. Wah, udah di luar batas dari itu. Giliran dibalas sedikit aja oleh Bang Irjan, dan Bang Irjan itu hanya mereaksi ramalan dari Kim Macan. Siapa sih itu sosok Rismond, Tifa, dan juga Roy Suryo? Direaksi sama Bang Irjan itu. Akhirnya gara-gara unggahannya Bang Irjan itu, Rismond ultimatum Bang Irjan itu 3 kali 24 jam. Kalau kagak dilaporin katanya. Aduh, mon. Ya itulah ya, kita kadang-kadang ya. Jangan sok-sok belagu lah ya. Ngecengin orang, maki-maki orang, giliran dibalikin aja ngambek. Aduh. Udah lah, nggak usah ngupload lagi lah. Kalau ambekan gitu. Aduh. Ya santai aja lah ya. Kan lu Rismond lagi berjuang nih. Memenangkan kasus ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau kita memperjuangkan keyakinan kita bahwasannya ijazah Pak Jokowi itu asli, udah. Sebenarnya cukup sampai standar itu, tapi kalau lo maki-maki dan lain-lainnya, bahkan melebihi batas, giliran dibalas ya jangan marah lah ya, santai aja. Pak Jokowi aja sabar aja. Ya benar, memang Pak Jokowi itu bukan bapak kita, bukan saudara kita, tapi beliau adalah presiden kita yang dulu itu berjuang ya, berjuang memberikan tenaganya, pikirannya, waktunya, dan banyak lagi untuk membangun negara ini, membuat rakyatnya sejahtera, adil, dan makmur. Itu beliau itu bekerja keras, coba melakukan hal itu. Memang tidak sepenuhnya 100% terwujud, tapi kita harus hargain lah ya kerja keras dari seseorang yang memang ingin membuat negara ini jadi lebih maju. Dan itu harus kita sadari itu. Kita jangan ngeremehin presiden-presiden kita lah ya, yang udah ada dari Presiden Soekarno dan sampai sekarang Presiden Prabowo, itu harus kita hargai manfaatnya. Mereka baik-baik loh. Ya kalau ada yang kurang ya jelas kurang, banyak kurangnya. Tapi itu tadi kembali ke Bang Irjen ya. Kalau nggak ada Bang Irjen dan kawan-kawan yang lain, ya mungkin gerombolan mereka nih ya, Michael Sinaga, Rismond, atau yang lain-lainnya tuh pembenci Pak Jokowi. Kalau kita nggak counter nih kayak Bang Irjen atau yang lain-lainnya itu, ya mereka bebas ngata-ngatain orang seenak gaban,
seenak-enak jidat mereka aja ngata-ngatain Pak Jokowi. Ya kan, nuduhnya macam-macam, mau ngembangkan narasi yang membuat eh, hal yang benar menjadi tidak benar, hal yang tidak benar menjadi benar. Nah, itu kan bahaya. Dan itu bisa mengakibatkan ibaratnya tuh dosa apa gitu, dosa berurutan lah. Ya kan itu bahaya, boy. Ya itulah ya. Tapi ini gue akan memberikan sebuah tayangan video Bang Andi Azwan dan Bang Irjan Mosata TV menanggapi ultimatum dari Rismon Sianipar dan Michael Sinaga. Nggak usah berlama-lama, mari kita simak aja videonya. Let's go, kita play. Baik Irjan, kita pindah ke topik selanjutnya. Rismon. Untuk masalah Rismon ini, menurut Irjan, apa yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk bisa memberikan suatu update kepada kita yang seperti kita ketahui kemarin, kita memang minta kan bulan Oktober ini sudah ada suatu status hukum. Harusnya segera. Tapi gitu. kita terima kasih kepada Polda Metro Jaya. Ternyata Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwasanya ini sedang ada beberapa saksi yang masih belum diperiksa. Artinya status hukum ini tetap berjalan. Kita lihat bagaimana dalam awal November ini apakah sudah ditentukan status hukum itu? Apakah tersangka? Berapa orang yang tersangka? Kemudian itu apakah ini SP3? Tapi kalau kita lihat apa yang dikatakan Brigjen Ade, beliau mengatakan ada 117 ya saksi yang diperiksa untuk itu. Ada 25 saksi ahli kan? Berarti barang bukti tidak sebutkan ada berapa barang bukti. Artinya ini kalau kita melihat ini ada usaha dari pihak Polda Metro Jaya untuk melaksanakan gelar perkara dalam waktu dekat. Menurut Irjan, apakah ini sudah tepat atau belum? Nah, terkait apa yang kita lakukan ke Rismon ini dan teman-temannya itu kita pastinya menghormati proses di kepolisian di Polda Metro Jaya. Kita menghormati terus bagaimana pihak kepolisian bekerja dengan profesional lah gitu. Kita support gitu. Kemarin sudah memberikan update terkini ya bahwasanya akan ada penetapan tersangka dengan dimulai dari gelar perkara dulu gitu. Ya mungkin ada alasan 1-2 hal yang entah teknis kah atau mungkin ada penambahan informasi gitu yang menjadi penambahan bukti mungkin gitu untuk menguatkan mereka harus segera tersangka. Nah, terkait Rismon bahwa menantang untuk melaporkan saya, Bang Andi dan Termul, dan dia lebih menyoroti ke saya. Dia lebih menyoroti saya bahwa saya sudah membawa. Karena begini menurut saya, dia menyoroti, katakanlah Sentana TV itu menyoroti Irjan, karena mereka sudah kalah pamor, ya kalah viewer. Mungkin saja kalah viewer menurut saya, karena selama ini yang lakukan oleh mereka itu cuma berapa. Ketika Mosata TV melakukan podcast, apalagi yang waktu itu kita bertiga itu sampai 1 juta orang. Kadian itu. Jadi ya ada salah satu yang menurut saya ya persaingan itulah ya, persaingan masalah itu. Tapi ini juga perlu kita ini. Kalau dia nantang ya, dia jual, kita juga kita akan beli itu jualan dia kan? Iya. Ibaratnya begitu kan? Persoalannya kan dia ini kan memaki-maki Termul juga. Memaki-maki Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi. Kita yang punya tanggung jawab moral terhadap keluarga Pak Jokowi, nggak mungkin dong kita diam begini. Membela ijazah ketika mereka Rismon ini sudah sangat jauh, sudah kebablasan. Nah, kemarin dia bilang ultimatum, saya bilang 3 kali 24 jam untuk dia sama si ikan buntal. Kalau saya lihat silakan aja. Ya, dia bilang 3 kali 24 jam, 4 kali 24 jam. Itulah omong kosong mereka. Mereka kan dengan luar biasanya ya, ibaratnya kayak gagah berani. Lu Termul, lu nggak punya mengenai pahlawan. Oke. Keturunan sebagai pahlawan. Oh iya. Ya, seperti menghina bahwa dia itu ada keturunan pahlawan. Buat kasih tahu loh, Mon ya. Kau kenal nggak namanya Jenderal TNI M. Yusuf? Itu datuk saya. Pendiri Angkatan Laut Republik Indonesia. Itu kakek saya bersama Jenderal KKO Ali Sadikin. Perlu kau ketahui itu. Ya. Kita ini bukan orang biasa. Kau itu siapa?
stun pace, kan begitu. Iya. Jadi dia tuh keberatan dengan saya. Dia menuduh saya. Dia menuduh saya dan mengultimatum saya, bilang harus hapus. Si Buntal bilang, oh bila perlu delete channelnya. Kan media sentana mereka kan udah dilaporkan juga. Harusnya disita mereka itu dengan provokasi Oh itu. ya, kalau kayak begitu juga. Dia terganggu dengan istilah apa? Dengan konten reaction saya. Oh. Ini yang saya perlu luruskan, otak bengkok kau si Rismon. Itu saya perlu luruskan. Karena pola pikir kau ini soal ini barang nilai, ya. Kau menuduh saya. Saya ini orang keberapa? Orang keberapa? Jadi di sini patoklah kau bahwa ini Ki Macan meramal, bukan menuduh. Ki Macan meramal. Ya, happy lah. Ini kan entertainment oleh Ki Macan. Bukan kontes menuduh bilang, oh 100% seperti dalam ramalan Ki Macan tuh. Kalau begitu mestinya dia nggak bisa juga bang. Kalaupun dia menuduh, menuduh Ki Macan dong. Kalaupun Bukan Irjan. Kalau dia melapor Ki Macan, tetap nggak bisa bang. Karena Ki Macan itu meramal. Iyalah. Iya, kan banyak peramal yang meramal ini kan. Iya. Nah sekarang kita meramal konten yang ramal, tetapi dia merasa terganggu. Nah, dia bilang melaporkan dan dia lebih fokus ke kata boti. Oh. Nah, ini kan dia bahkan tidak tahu kata boti. Baru dia tanya si Michael Buntal itu, dia bilang, oh boti itu dalam persepsi mereka itu artinya seksual. Mereka terjebak di judul. Mereka terjebak di judul. Jadi ya konten dari Ki Macan itu sudah tersebar di domain publik. Sudah tersebar di domain publik, kemudian sudah banyak yang mereaction, dan itu fine-fine saja karena itu konten entertainment dari Ki Macan. Oke. Bilang pertama ini nggak perlu saya nggak perlu saya bahwa Ki Macan meramal bahwa ternyata Rosure itu impoten, terus Dr. Tifa itu sama itu anaknya narkoboy dengan selingkuh dan sebagainya. Kemudian si Rismon ini penunggang sesama jenis dengan pakai dukun. Oh. Itu kan clear sekali dikatakan di dalam video Ki Macan dan itu konteksnya meramal. Nah ini menarik Irjan, karena memang saya tidak mengikuti hal yang seperti itu ya. Karena focusing saya itu bukan masalah ijazah saja dengan WUS dan IKN. Justru begini bang, Ki Macan masuk tuh karena memang mereka sudah terlalu bablas menyerang Pak Jokowi gitu. Jadi ada ramalan Ki Macan itu mengatakan apa yang kata Irjan tadi. Ya sebetulnya kalau mau ya bukan ke Irjan ini masalahnya. Makanya dia salah sasaran ke saya dia nih. Salah sasaran ya kalau dan berani. Dia mengambil terminologi kata boti itu. Dia mengambil terminologi kata boti itu dalam penafsiran dia. Saya bilang, kamu cek di KBBI kata boti itu apa? Ada nggak? Kalau tidak ada, kau bikin buku, bikin kamu sendiri pakai kau punya bahasa tentang ciptakan arti boti dalam perspektif kau. Boti itu bisa aja bocor tipis, bonceng 3, bocah TikTok. Oh gitu. Bisa aja kan saya penafsiran bebas. Ya menurut saya hal itu adalah satu hal hanya mengenai persepsi dengan kata-kata boti itu sendiri ya. Iya. Itu sih not make sense lah sebut saya. Fakta hukum itu kalau dia pun lapor, saya bilang silakan kau lapor Rismon. Kau mau lapor bilang itu soalnya masalah. Ini kalau kita lihat benar kata Irjan, mereka ini sudah hopeless. Sangat. Mereka ini sudah hopeless menuju detik-detik ya gelar perkara yang akan diadakan oleh Polda Metro Jaya. Iya. Wabil khusus untuk Rismon. Ini kan begitu. Kan selama ini kan seluruh yang namanya institusi negara itu di-downgrade. Oh iya. Ya kan? Bubarkan Polri. Enak saja namanya dia. Bubarkan Polri dan sebut pula jenderal Polri yang memang sudah punya jasa untuk kepolisian itu. Iya. Dan kalau kita lihat Rismon ini apa kelebihan dia? Satu, apa yang telah dia perbuat untuk Indonesia ini? Dua, dan yang ketiga, kontribusinya apa yang dia lakukan selama ini selain membuat kegaduhan-kegaduhan, membuat fitnah-fitnah, ya kan? Iya. Ya, oleh karena itu, kalau kita diadukan oleh mereka, ya kita senyumin saja, silakan saja, bukti-buktimu ada atau apa silakan saja. Yang penting di sini adalah kita tidak pernah mau memberikan atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Iya. Kita tidak pernah lakukan itu. Jadi pemirsa Mo1 TV ini, intinya menurut saya adalah mereka ini satu hopeless, kedua itu ngiri sebetulnya dengan viewernya dari Mo1 TV. Dan juga teman-teman dari YouTuber Nusantara. Ya, artinya kan kita ini apa? Soliditas teman-teman YouTuber Nusantara ya ini dan juga beberapa mungkin selain YouTuber Nusantara mungkin ada
yang tidak terjaring secara langsung dengan kita ya, baik di tingkat daerah dan sebagainya, betul. itu turut juga menyuarakan, bahkan juga mensikat habis-habisan Rismon CS ini. Jadi gitu. menarik Irjan. Kepanikan mereka. Kalau kita lihat ya, mereka ini kan buzzer-buzzer mereka ini sudah terorganisir. Ya. Setiap ada TV berbicara tentang ijazah, mereka tuh terakumulasi semua. Ya. Kosong semua padahal itu. Padahal itu adalah anonim. Iya. Tapi kalau gitu kita paham lah apa yang mereka lakukan. Bisa aja 1 orang 10 akun, Bang. Oh iya. Iya. Kita kan paham. Sekarang kan yang jual yang akun kita banyak. lihat adalah bahwasanya masyarakat Indonesia sudah pintar untuk melihat itu. Iya, iya. Dengan panjangnya masalah ijazah ini, akhirnya melek juga. Masyarakat Indonesia, oh ternyata tujuan mereka itu bukan ijazah Pak Jokowi yang asli dibilang palsu oleh mereka, tapi tujuan mereka itu adalah untuk bagaimana mendowngrade keluarganya Pak Jokowi dan memasukkan Gibran dengan mengganti jagoan mereka nih, Irjan, ya kan? Iya. Bahkan sekarang mereka ngarep tuh abang supaya Kapolri diganti. Mereka kan sebelumnya maki-maki Kapolri. Maki-maki Pak Jokowi. Kita sendiri ini mereka kepanasan. Baru bilang kita menuduh. Aduh, Rismon, cek siapa konten produksi pertama. Jadi dia ini ibarat seperti kayak kemarin Surya menuduh si Dian Sandi, gitu kan? Kontennya hampir sama yang dia Rismon lakukan ke saya. Bilang, oh Rismon, Bang Dian Sandi harus dilaporkan. Padahal kan abang ingat ya, di tahun 2020 bulan Februari tanggal 24, 25 kan iya. si Roy Panci yang mengupload ijazah Pak Jokowi dengan hipotesa lingkaran dan juga ijazah, ya kan ada. Jadi kan jangan pikir kita nih nggak riset. Dan dia bilang, wah Nimo satu ini kan setiap hari nge-tracking itu. Saya mulai, saya ini mau lihat kebodohan kau nih kemana. Jadi ngaku-ngaku ahli gitu loh, ijazahmu bang. Jadi dia bilang harus minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Saya bilang, kau lah Rismon yang minta maaf ke masyarakat Indonesia. Kau harus cium kaki Pak Jokowi. Bila perlu kau cium kaki masyarakat Indonesia. Ya begitulah ya. Ya tetap semangat deh Bang Ijan, Bang Andi. Dan termul. Nggak boleh kita ngatain. Kita itu menyetarakan manusia sama binatang tuh kagak boleh dosa. Kagak boleh, gue juga kagak mau. Biarin aja dia nyebut kita apa, terserah. Yang penting kita jangan nyebut dia mirip-mirip lah, setara dengan hewan, kagak baik lah. Karena apa ya, kita orang muslim ya, dan kita paham manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna ya, dan itu harus kita syukurin ya. Dan kita nggak boleh ngata-ngatain sampai manusia itu disejajarkan sama binatang, janganlah. Itulah tadi ya Bang Ijan tadi ya bilangnya ya, mengkonter narasi dari ultimatum Rismon Sianipar dan juga Meka Sinaga. Nah, kita doakan yang terbaik buat Bang Ijan, karena Bang Ijan tuh udah, kalau gue juga suka ngambil video Bang Ijan karena untuk memberikan pandangan-pandangan yang menurut gue sih ya bagus lah ya untuk mengkonter narasi mereka. Sama kayak Bu Diana itu. Kalau nggak ada Bu Diana, repot. Aduh. Karena ya itu ya, gue mau keras gimana ya. Pokoknya, ya kalau Roy yang ngomong di Rakyat Bersuara atau TV-TV lain yang mungkin saat ini yang tepat lawannya adalah Ibu Diana. Bukan lagi ahli-ahli yang baik-baik, yang pintar-pintar, yang logikanya masuk dengan keilmuannya. Bukan, karena itu udah kagak cocok. Cuma sampai ludah kita keluar juga cuma ngasih tahu mereka. Mending biar seru aja sekalian turunin langsung Ibu Diana. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.